Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua di channel tercinta ini. Dan kali ini gue bakal membuat konten yang berbeda dari sebelumnya, karena kali ini gue bakal nge-review alat yang cocok dan bagus untuk para pemula. Karena kenapa gue bilang cocok dan bagus? Karena harganya sesuai dengan kantong rakyat. Nah, inilah yang benar-benar dibutuhkan buat para YouTuber pemula. Oke, lanjut. Alatnya apa? Yuk lanjut kita ke alatnya. Oke, nah inilah alatnya teman-teman. Bentuknya nggak terlalu besar, simple, dan nggak terlalu kecil. Jadi ini cocok banget untuk yang punya konten yang di luar rumah tentunya, atau di lapangan, yang ngevlog dan segala macam yang lainnya. Karena kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ini tripod murah yang kokoh teman-teman. Jadi bener-bener aman untuk buat kalau misalkan bikin konten ngevlog. Nah, bentuknya juga sesuai banget dengan jari-jari kita ketika megang. Nah, bentuk kalau misalkan teman-teman mau ngevlog, bentuk tripodnya seperti ini tuh ya. Bentuknya seperti ini. Nah, tinggal dipegang seperti ini dan begini megangnya. Jadi tinggal jalan, cut gitu ya. Paham ya? Nah, nih sekarang gue langsung mau coba taruh handphone gue di sini. Dan gue mau ngasih tahu deh sebelumnya gue kasih tahu dulu deh bagaimana cara buat pakai alat ini ya. Nah, jadi kegunaan fungsinya ada dua teman-teman. Jadi yang pertama itu buat ngevlog, yang kedua itu buat yang namanya tripod ini selalu stay, yang biasanya buat Vlara, yang buat bikin konten yang review nih kayak gue nih, kan butuh kamera stay kayak gini nih ya, nggak kemana-mana, jadi standby. Nah, ini juga bisa buat yang namanya standby. Nah, gimana bentuknya bisa seperti ini? Jadi gampang, tinggal buka seperti ini teman-teman nih. Nih gue deketin nih. Jadi tinggal dibuka. Ini kan ada dua nih, kayak ada garis nih di tengah. Tinggal dibuka, yang kanan ke kanan, yang ke kiri. Jadi gampang dan sangat simple. Kalau misalkan pertama kali gua beli alat ini sih, ini agak sedikit susah nih. Saran gue sih pelan-pelan bukanya. Karena kalau misalkan dipaksa, ini karena ya namanya murah ya, nggak nyampe 100.000. Ini gampang patah nih di sininya nih. Tuh. Ini sangat tipis soalnya. Jadi bagi gue pertama kali ketika teman-teman baru nyampe produk ini, buka ini pelan-pelan ya. Jadi tinggal dibuka ke kanan dan dibuka ke kiri. Nah, bentuknya segitiga seperti ini dan tinggal taruh di sini. Nah, kalau misalkan kayak gini kan otomatis handphone bakal mengarah ke atas nih. Contoh kayak gini. Handphone bakal mengarah ke atas kan? Tuh. Arahnya ke atas kameranya ya. Kameranya arah ke atas. Jadi gimana stylenya? Stylenya gampang teman-teman. Stylenya tinggal cukup, ini ada tombol, ada dua nih di sini. Ada satu, yang satu lagi ada di sebelahnya, ada dua. Jadi ini tombol dua ini ditekan secara berbarengan. Jadi seperti ini. Tuh, jadi tinggal dipencet sampai benar-benar kamera madep sesuai keinginan kita. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kurang siman tinggal seimbangin aja ya. Tuh kan jatuh. Jadi ini benar-benar harus di stylenya. Nah, ini kokoh nih. Mau diteken-teken kayak gini tuh. Aman, kokoh tuh ya. Tapi jangan sampai diteken beban yang berlebihan. Jadi jangan berat-berat lah. Handphone juga kalau bagi gue yang 5 in sampai 7 in sih masih aman ya. Bagi gue kalau pakai tripod ini masih aman, masih oke. Nah, jadi kalau buat kamera selain handphone itu nggak recommended bagi gua, karena nggak kuat. Dan gua kasih tahu juga di sini kalau misalkan mau style yang namanya handphonenya nih, biasanya kan teman-teman kurang puas nih ya, di contoh posisi. Oke deh, gua ambil handphone gua deh, gua pasang di sini nih gue pasang, tinggal dipasang gini seperti ini tuh, tinggal pasang seperti ini. Nah, ini kokoh nih ya, tuh kokoh banget.
Tuh, nggak jatuh, nggak goyang-goyang ya, aman. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya kalau misalkan mau setel nih ya, kalau ada apa namanya, contoh gambarnya miring nih, nggak sesuai dengan harapan kita nih, tinggal di setel di belakang sini, diputer, tinggal diputer ini, dikendorin. Nah, kita setel dah tuh, miringnya kurangnya kemana, ininya kemana, tinggal diputer aja ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, tinggal dikencangkan lagi, udah sesuai dengan harapan, tinggal dikencangkan lagi nih. Jadi seperti itu. Jadi ada tombol yang untuk buat setel handphone, setel apa namanya, tripodnya untuk stay, dan buat ngevlog, dan ini. Jadi alatnya ada 3 tombol nih, ada 1, ada 2, ada 3 ya. Jadi seperti itu. Oke, gua lanjut setelah ini bakal ngasih tahu apa namanya, manfaat ketika gua pakai tripod mini ini, hasil gambarnya seperti apa. Gua bakal ngasih tahu di luar rumah ya. Oke, lanjut aja ke lapangan, cekidot. Oke teman-teman, thank you yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau misalkan yang mau beli tripod mini ini, tinggal cari di online shop maupun dimanapun itu. Ada Shopee, ada Tokped, ada Lazada. Jadi teman-teman bisa sesuaikan daerah teman-teman yang terdekat yang mana, biar ongkirnya nggak terlalu besar. Kalau misalkan harga, kalau ngomongin harga, ini cuma 55.000. Itu sih gue waktu itu belinya di Tokped, harganya 55.000. Dan ketika teman-teman semua beli ini, waktu itu gue dapat bonus mic, dan itu dapat 1 mic dan beserta audionya. Nah, jadi gratis mic nih. Tuh, micnya jadi ada tempatnya juga. Mantap lah pokoknya. Jangan lupa like and subscribe dan komen di komentar bawah, dan selalu nonton video-video gue selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.